السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas sebagaimana sebutkan tadi masalah ukhuwah ala manhajin nubuwah, dan judul yang sangat tepat karena kalimat ukhuwah diiringi kalimat ala manhajin nubuwah, sehingga tidak seperti mereka yang pengennya ukhuwah tetapi kemudian mengorbankan manhajin nubuwah, sehingga perlu disebutkan dengan kalimat yang jelas sehingga tidak menjadi kalimat yang bersayap, kalimat yang syubhat, sebagaimana sebagian kelompok-kelompok yang orientasinya politik, mereka selalu menyatakan dengan kalimat ukhuwah. Bahkan mereka menjadikan materi tersebut materi utama, bahkan mereka menjadikannya sebagai nama kelompoknya, yaitu persaudaraan kaum muslimin, ikhwan al-muslimin. Tetapi kenapa saya katakan sebagian mereka mengorbankan manhaj nubuwah? Karena mereka tidak peduli walaupun kelompok itu menyimpang dari sunnah, menyimpang dari manhaj nubuwah, mereka menyatakan nata'awan fima ittafaqna wa na'tabir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita hendaklah saling bantu membantu apa yang kita sepakati, dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya sangat mengerikan sekali kalau mereka menegakkan ukhuwah dengan memaklumi semua penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Sehingga sebagai muqaddimah bahwa yang akan kita bahas ukhuwah ini bukan ukhuwah yang dimaksud oleh mereka, ukhuwah hizbiyah yang mereka bawa. Tetapi judul tadi sudah menunjukkan bahwa ini ukhuwah yang akan dibahas adalah ukhuwah ala manhaj an-nubuwah, persaudaraan di atas manhaj an-nubuwah. Karena setiap mereka membawakan ayat-ayat atau mereka membawakan hadis-hadis, selalu sesungguhnya kalau mereka mau jeli, selalu dalam ayat dan hadis tersebut ada isyarat-isyarat. Kalau namanya ukhuwah harus di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan kalian.
sudah ada. Kalimat di sana mengandung kalimat persatuan di atas keimanan. Karena yang Allah panggil kalimatnya beriman. Innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman. yakni beriman dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan beriman apa yang Rasulullah SAW sampaikan, itu hadis-hadis yang sahih, sehingga Qadariyah tidak termasuk di dalamnya, karena mereka tidak beriman pada takdir. Atau Jahmiyah tidak termasuk di dalamnya, karena pengikut Jahm bin Safwan tidak mau beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyatakan Allah tidak mungkin punya sifat. Atau sekian kelompok-kelompok lain, bahkan Syiah Rafidhah, mereka tidak beriman dengan Quran yang ada pada kita. Mereka menganggap Quran yang ada kita itu hanya sepertiganya. Kata mereka, Quran yang kami punya 3 kali lipat lebih banyak dari Quran kalian. Kalau Quran kita 30 juz, mereka mengatakan punya 90 juz. Kira-kira apakah bisa ditegakkan ukhuwah bersama mereka? Allah katakan innamal mu'minun al-ikhwah. Yang namanya mukminun itulah mereka bersaudara. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinakannya. Al-muslim akhul muslim. Maka selama mereka masih memiliki keislaman, wal Islam kata Ibnu Katsir al-istislam. Islam maknanya adalah al-istislam, ketundukan. Selama mereka mau tunduk pada qala Allah qala Rasul, maka orang yang seperti ini dengan orang yang sejenis, mereka itu bersaudara. Jangan saling menghinakan, jangan saling menjatuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, kecuali dalam keadaan dia tunduk Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Diperintahkan untuk berpegang dengan tali yang sama dan jangan bercerai-berai. Artinya kalau kita mau bersatu berukhuwah harus dengan tali yang sama, yaitu hablullahil matin, tali Allah Subhanahu wa taala yang Allah gariskan, yaitu din al-Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah katakan, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya bermusuh-musuhan, bertikai. Kemudian fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa persaudaraan itu nikmat. Sehingga wajar kalau kita ini senang melihat kaum muslimin bersaudara. Kita senang kalau seluruh kaum muslimin berada di atas jalan yang sama, di atas kitab was sunnah, berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian mereka berusaha untuk mengikutinya dan saling mengingatkan. Makin sungguh indah. Setiap muslim yang masih punya iman pasti berharap, pasti menginginkan terjadinya persatuan kaum muslimin dan ukhuwah di tengah-tengah mereka. Maka Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya bermusuh-musuhan, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjinakkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara bi ni'matillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian berada di pinggir jurang neraka tadinya, fa anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya.
Ini juga kenikmatan yang kedua yang Allah ingatkan, wadhkur, ingatlah. Kalian tadinya di pinggir jurang neraka, fa'anqadhakum, Allah selamatkan kalian dari api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan bimbingan hidayah. Kaum muslimin sahormati. Ayat ini sudah cukup jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian agar kalian jangan lupa kenikmatan yang pernah Allah berikan. Orang-orang Arab jahiliyah adalah orang-orang yang dalam keadaan liar. Siapa yang kuat, dia yang menang. Selalu terjadi pertikaian, pembunuhan, peperangan. Bahkan Aus dan Khazraj berperang sampai lebih dari 100 tahun. Berperang terus-menerus. Orang-orang di sana menyatakan ketika itu tidak mungkin Aus dan Khazraj bisa bersatu selama-lamanya. Karena peperangan mereka dan kebencian mereka turun-temurun. Selalu setiap orang tua yang akan mati mewasiatkan dendam kepada anak turunannya. Jangan lupa, mereka itu adalah musuh kalian dan musuh nenek moyang kalian. Bayarkan hutang darah dari nenek moyang kalian. Itu wasiat-wasiat mereka. Sehingga perangnya turun-temurun. Sudah tidak tahu lagi apa sebabnya. Pokoknya mereka berhutang darah. Mereka yang pernah membunuh nenek moyang kami. Tetapi toh dengan izin Allah, dengan sebab datangnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi bersaudara. Mereka menjadi bersaudara dan mereka bersatu dan kokoh persaudaraan mereka kuat. Beberapa tokoh-tokoh Yahudi ingin memecah kembali persatuan mereka, sehingga diingatkan oleh mereka dengan pertanyaan, masih ingat kalian syair yang dibaca oleh si fulan? Syair yang dibaca ketika perang. Demikian dikisahkan dalam sirah Ibn Hisham. Maka ketika dibacakan syair ketika perang itu tentunya di dalamnya mengandung cercaan kepada musuhnya, mengandung semangat untuk memerangi mereka dan seterusnya. Maka dibalas oleh Aus dengan jawaban yang syair juga yang pernah dibacakan waktu itu, dan terjadilah pertikaian ketika itu dan sudah hampir terjadi pertempuran. Mereka kembali ke kaumnya masing-masing. Ya lil Aus, yang satu lagi menyatakan ya lil Khazraj. Mereka sudah mengambil senjatanya masing-masing. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengingatkan mereka, apa ini? Panggilan-panggilan jahiliyah. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah, karena itu busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tersadar bahwa mereka ini sedang digiring oleh desis, oleh satu penyusup yang ingin mengadu domba di kalangan kaum muslimin. Tetapi ketika ingat panggilan-panggilan tadi adalah panggilan jahiliyah, maka mereka pun tersadar dan mereka berpeluk-pelukan. Tidak terjadi pertempuran. Ini persaudaraan Islam di atas sunnah nabawiyah. Ikhwanillahi a'azakumullah, berarti apa yang diberikan oleh Allah pada mereka di dunia adalah kenikmatan besar, yaitu kenikmatan ukhuwah yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Ikhwanillahi a'azakumullah, harganya sangat mahal dan terlalu mahal. Lau anfaqta ma bil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kata Allah, sungguh kalaupun engkau menginfakkan seluruh harta di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjinakkan hati-hati mereka. Artinya enggak bisa dengan harta dunia. Nggak bisa diupayakan dengan dolar dan dirham. Nggak bisa. Sudah banyak yayasan-yayasan dana bantuan yang berupaya ingin menyatukan mereka dengan harta mereka. Kamu jangan nyerang mereka, nih saya kasih dolar. Kamu jangan nyerang mereka, saya kasih dinar. Diam, jangan saling bantah-membantah, jangan saling cercah-mencerah. Saya bikin buat kamu pondok, saya bikin buat kamu pondok. Kamu minta apa lagi? Mau dibangunkan asrama, kami bangunkan. Yang penting jangan saling salah menyalahkan. Bisa? Berhasil? Tidak berhasil.
Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini dari harta benda, yang kamu keluarkan terlalu sedikit. Walaupun miliaran rupiah, terlalu sedikit yang kamu keluarkan. Nggak bisa untuk menjinakkan hati-hati mereka. Tetapi Allah yang bisa, yang maha kuasa untuk menyatukan hati-hati mereka. Dengan apa? Dengan agama ini. Dengan din, dengan Allah wa qala Rasul, dengan taqwa Allah. Maka Allah katakan di sebelum ayatnya tadi dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Baru kemudian Allah katakan dengan kalimat yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semua, berpeganglah dengan tali yang sama, yaitu tali Allah, agama Allah. Kalau tidak berpegang dengan tali yang sama kemudian berpecah, ya memang wajar akan berpecah dan gak akan mungkin bisa bersatu. Bagaimana mungkin bersatu dengan sesuatu yang berbeda pegangan-pegangannya? Jahmiyah dengan pegangan sendiri, Mu'tazilah dengan pegangan sendiri, Syiah Rafidah dengan pegangan sendiri, Hizbiyin berpegang dengan pegangannya sendiri. Allah katakan dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Setelah itu baru Allah katakan wadhkuru, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Dulu kalian itu bertikai, berpecah dan seterusnya. Ternyata dengan Islam kalian bersatu. Syukurilah. Dan termasuk syukur nikmat adalah mengamalkan, menerapkan apa yang Allah berikan tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmatul ukhuwah ternyata dengan agama, dengan din, dengan manhajun nubuwah, maka jagalah persatuan tadi, persaudaraan tadi dengan berpegang pada tali Allah tadi kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah semua du'at ahli sunnah, semua para ustaz, para ulama ahli sunnah, mereka selalu mengajak kepada tauhid wa sunnah dalam rangka menyatukan kaum muslimin di atas Quran wa sunnah, di atas tauhid wa sunnah, bukan di atas kelompok tertentu, bukan di atas organisasi tertentu, bukan di atas imam-imaman tertentu. Disatukan dengan satu imam-imaman yang mereka bikin di pelosok-pelosok, yang mereka anggap sebagai imam, bukan. Kalau mereka menganggap dirinya sebagai imam, nanti sebelah sana lagi ada imam lagi, akhirnya terjadilah pertikaian yang lebih besar. Karena idza bu'i al-khalifataini fayatul ahadum wal akhar. Hadisnya kalau dibaiat dua imam, maka bunuhlah salah satunya. Bayangkan apa yang terjadi nanti kalau sekian muncul jamaah-jamaah. Ada jamaah Islam, ada jamaah muslimin, ada Islam jamaah, ada sekian kelompok-kelompok yang masing-masing punya imam sendiri-sendiri yang dibayar. Kemudian masing-masing menyatakan barang siapa yang tidak berbaiat, maka dia mata maitatan jahiliyah atau mata mitatan jahiliyah. Bayangkan apa yang terjadi. Kelompok ini akan menjahiliyahkan kelompok lain, yang sana akan mengkafirkan kelompok yang sama. Masing-masing punya imam sendiri-sendiri. Ini fitnah, perpecahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang dua yang bergandengan dengan kenikmatan yang pertama, yaitu kalau kalian dulunya di pinggir jurang neraka dalam keadaan kufur, dalam keadaan sesat, dengan datangnya Rasulullah SAW, maka kamu selamat. Kalian selamat. Berarti dengan din mendapatkan dua, nikmatul ukhuwah dan juga nikmat keselamatan. Nikmat di dunia yang paling nikmat adalah nikmatul ukhuwah, dan nikmat di akhirat yang paling besar adalah keselamatan dari api neraka dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azza kaum muslimin yang saya hormati. Sama dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dalam ayat, dalam hadis juga demikian. Diurutkan dengan urutan yang hampir sama. Pertama Rasulullah SAW katakan dengan kalimat usikum bitaqwallah. Taqwallah juga. Ayat tadi menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nabi juga menyatakan dengan kalimat usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Bertakwalah kalian, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah, dan hendaklah dengar dan taat pada penguasa kalian. Kemudian beliau berkata alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin.
Kata Nabi, nanti siapa yang hidup di antara kalian akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan yang banyak, perpecahan-perpecahan, dan kita subhanallah menyaksikan di hadapan mata kita ini perpecahan demi perpecahan. Bahkan yang kemarin kita masih bersama, hari ini sudah berpisah. Yang kemarin kita masih dalam keadaan duduk bercengkerama dengan indahnya, sekarang sudah saling bermusuhan, saling mendendam, saling memberikan berbagai macam ucapan-ucapan jelek. Ikhwanifidina bisa dibayangkan. Kalau dalam keadaan kita tidak kembali pada tauhid wa sunnah, apa yang terjadi? Maka Nabi berwasiat, fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, al-mahdiyin, yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan bimbingan setelahku. Sunnah Nabi dan sunnah para khalifah-khalifah yang lurus, yang kata para ulama maknanya sunnah mereka dalam berpegang dengan sunnah Nabi. Bukan ada sunnah lain selain sunnah Nabi, bukan. Tetapi maknanya bagaimana mereka berpegang dengan sunnah Nabi, begitulah kita ikuti. Dan ini isyarat kepada pemahaman salaf, khususnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ikhwan a'azakumullah, Allah juga berfirman dalam ayat lain, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wa la tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan tercerai-berai dari jalannya, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi, demikianlah kami wasiatkan pada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ikhwan a'azakumullah, semua perintah-perintah untuk bersatu adalah bersatu di atas tali Allah, bersatu di atas ketakwaan, bersatu di atas sunnah, bersatu di atas pemahaman khulafa ar-rasyidin, bersatu di atas sirat al-mustaqim. Anna hada siratal mustaqiman, kata Allah. Sehingga Rasulullah pernah menggaris sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, satu garis. Kemudian menyatakan hada sabilullahi mustaqima. Kemudian khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, menggariskan garis-garis di kanannya dan di kirinya, kemudian berkata hadhihi subul, ini jalan-jalan lain, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi Rasulullah SAW, sedangkan yang ini di kanan dan kirinya subul, jalan-jalan lain selain siratal mustaqim. Maka kata Nabi, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, enggak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ini mengerikan. Mengerikan. Jalan sunnah bukan jalan yang enak dalam artian nyaman, bukan. Jalan sunnah bukan jalan yang berbunga, tetapi jalan sunnah sebagaimana jannah huffat bil makarih. Surga dikelilingi dengan makarih, dengan perkara-perkara yang tidak disukai hawa nafsu. Maka demikian pula jalannya menuju surga dihalangi oleh sekian makarih yang kalian berat, susah, capek dan seterusnya. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi kalau kita kalah, kita binasa. Kita akan masuk ke dalam subul-subul tadi. Syaitan dari kanan dan dari kiri jalan tersebut mengajaknya, halumma, halumma, kemarilah. Kamu lihat ke kanan ada yang mengajak, halumma, halumma. Kamu lihat ke kiri ada yang mengajak, halumma, halumma. Kalau yang mengajaknya Syiah Rafidhah kafir, kamu akan menyatakan tidak, kafir. Kalau mengajaknya adalah Jahmiyah yang menyatakan Allah tidak punya sifat sama sekali, kamu akan mengatakan tidak, ini aliran sesat, kafir. Tetapi kalau yang mengajaknya dalam keadaan kamu tidak tahu secara jelas apakah dia sesat atau tidak sesat, bagaimana kita jawab? Kayaknya benar, sepertinya iya. Tapi kamu lihat ke kiri, sama, mengajak ke jalan yang lain, tapi alasannya juga masuk akal. Iya, ini kayaknya benar juga. Bagaimana ya? Siapa yang akan selamat dengan fitnah-fitnah yang seperti ini? Siapa yang akan selamat dengan fitnah-fitnah syubhat yang sangat samar?
tidak ada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang diketahuinya dari Quran dan Sunnah dan dari ucapan para ulama salaf ahlus sunnah. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hadza siratal mustaqiman fattabi'uh. Jalan ini jalan yang lurus, ikutilah dia. Tapi semua mengaku jalan yang lurus, bagaimana Ustaz? Semua kelompok-kelompok tadi mengaku bahwa mereka berada di jalan yang lurus. Nah, tetapi ada dasarnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, silakan kalian tafsirkan siratal mustaqim dengan tafsiran-tafsiran para mufassirin, tetapi intinya ada dua, kata beliau. Tauhidullah dan tauhidur rasul. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan panutan. Artinya beribadahnya hanya kepada Allah dan kemudian caranya hanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencari jalan lain selain jalan Nabi, maka mereka keluar dari siratal mustaqim. Siapa yang keluar dari tauhid, jatuh ke dalam kesyirikan, maka dia menyimpang dari jalan tauhid, berarti menyimpang pula dari sirat al-mustaqim. Maka kata beliau, kata Ibnu Qayyim, hada qutbu rahah. Ini adalah qutbu rahah. Ini adalah poros dari sirat al-mustaqim. Dua ini. Silakan tafsirkan apa? Ini intinya. Ada yang menafsirkan sirat al-mustaqim adalah Islam. Apa intinya Islam? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang konsekuensinya tauhid sunnah. Oh, itu adalah tafsirnya. Dalam tafsir lain dikatakan jalan menuju surga yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Baik, apa intinya? Jalan yang menuju surga tadi. Apa relnya? Dua juga. Tauhid dan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini siratal mustaqim. Adapun subulnya ditafsirkan oleh mereka para ulama seperti dari murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa syubhat yang dimaksud di sini, boleh dikatakan subul adalah jalan-jalan syubhat, jalan-jalan syahwat, dan jalan-jalan syubhat adalah jalan-jalan yang seakan-akan hak padahal batil, jalan yang sesat sesungguhnya tapi dibungkus dengan seakan-akan dalil-dalil. Ini lebih berbahaya dari fitnah-fitnah kekafiran orang-orang kafir. Kalau fitnah orang-orang kafir, jelas ucapan-ucapan mereka kufur dan kita tahu. Tetapi kalau mereka melontarkan syubhat, yaitu sesuatu yang batil tapi dibungkus dengan hak, yaitu mereka dari ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Bagaimana ahlul ahwa? Karena Nabi SAW menyatakan mereka dengan kalimat bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semua dalam rangka kecuali satu. Artinya mereka mengaku umat Rasulullah SAW, tetapi ternyata mereka berpecah, keluar dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selamat hanya satu, yaitu kata Nabi SAW, "Mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi," yaitu yang seperti aku ada dalamnya dan para sahabat-sahabatku. Mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi disebut dalam riwayat al-jamaah. Itulah jamaatul ula, jamaah yang pertama, yang mereka itulah jamaah yang dipastikan akan selamat. Sedangkan kita dilihat bagaimana ngikut dengan mereka atau tidak. Apakah berjalan di dalam mereka atau tidak. Maka kita berupaya untuk tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Yani menasihati dengan kebenaran, dengan hak. Kita saling mengajak untuk kembali kepada tauhid was sunnah, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kemudian sabar, istiqamah di atasnya. Sabar dengan berbagai macam fitnah-fitnah syubhat dan sabar dengan berbagai macam fitnah-fitnah syahwat. Kamu dikasih sekian banyak harta, ditawari, Masya Allah, ini fitnah. Kamu kalau mau meninggalkan yang ini, sunnah yang ini, yang lain boleh silakan, tapi ini jangan sampaikan.
kita gaji. Tapi kalau waktunya gajian, kami bayar, kamu harus datang kemari, sih. Berarti? Iya. Ini dai-dainya diatur sama sing punya duit tadi itu. Ngerti? Ngerti. Siap. Maka tiap bulan kumpul. Nih buat kamu. Ingat, jangan bicara masalah ini, jangan bicara masalah itu. Bulan depannya lagi, nih, panggil. Kamu, saya dengar kemarin bicara seperti ini. Nggak perlu. Ngapain? Bicara hak, bicara menerangkan kesesatan Syiah Rafidhah disalahkan oleh orang-orang ini tadi yang merasa punya duit bisa mengatur para dai. Bicara tentang menyimpangnya Mu'tazilah, menyimpangnya kelompok-kelompok sesat dilarang karena uang, diam. Nggih nun, terima kasih. Pulang. Yang penting dapat duit. Yang penting saya punya buku. Ini kitab-kitab dari mereka. Masya Allah, mereka orang-orang baik. Baik kepada kamu, tapi tidak baik pada dakwah sunnah. Baik pada kamu dikasih uang, kamu dikasih kitab, tetapi dia tidak baik pada agama ini. Kenapa dia dalam keadaan tidak boleh untuk menyerangkan tentang kesesatan yang sesat? Alasannya ukhuwah. Kita tanyakan sekarang, apakah ukhuwah maknanya? Kalau ukhuwah itu namanya menggabungkan semua orang-orang yang mengaku muslimin atau seluruh manusia bahkan, maka apakah itu ukhuwah? Nabi SAW dijuluki oleh orang-orang musyrikin sebagai pemecah belah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW mendakwakan tauhid la ilaha illallah, pecah mereka. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Orang-orang Arab pecah belah. Tadinya bersatu. Berarti tadinya bersatu jadi berpecah gara-gara Nabi. Berarti beliau pemecah belah umat, kata mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ini maksud persatuan dan perpecahan? Sebelum ada dakwah Islam, orang-orang Arab itu bersatu. Baik, sekarang kalau kita dakwahkan ajaran sunnah, kemudian berpecah, sebagian menerima, sebagian menentang. Sebagian mau tunduk dan beriman, sebagian tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi walaupun sahih. Dan mereka lebih memilih hawa nafsunya. Terjadi perpecahan. Apakah penyebabnya kita yang mendakwakan sunnah? Atau mereka yang tidak menerima ajaran Rasulullah SAW? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya tadi sangat jelas, bahwa persatuan kaum muslimin itu adalah hikmah yang besar dari inti yang pertama, yaitu dakwah tauhid was sunnah. Itu makna dari ayat-ayat tadi dan hadis tadi, bahwa ukhuwah adalah kenikmatan yang Allah berikan pada kalian wahai kaum muslimin yang berpegang dengan Quran dan sunnah, yang masih istiqamah di atas tauhid dan di atas ajaran Nabi. Itu adalah sesuatu kenikmatan yang Allah berikan pada kalian sebagai busyral ajil, sebagai bayaran yang dicepatkan, balasan yang dicepatkan oleh Allah Ta'ala. Nikmat. Karena kalian berjalan di atas jalan Islam. Kalau ternyata tidak berjalan di jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan dicabut kenikmatan itu. Kalau tidak berjalan di atas jalan Allah, jalan Shiratal Mustaqim yang Allah sudah gariskan, maka akan dicabut oleh Allah SWT. Dan Allah tidak peduli. Dicabut dan terjadilah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin. Maka semestinya yang namanya persatuan adalah persatuan di atas agama Allah ala manhajin nubuwah, dan barang siapa yang menyimpang dari manhajin nubuwah maka akan ditimpa fitnah tafarruq, akan ditimpa fitnah perpecahan. Maka hati-hati. Kita harus ekstra sabar kalau ternyata korbannya adalah pribadi kita, biar kita sabar. Tetapi kalau bahayanya pada agama, jangan diam. Harus kita sampaikan al-haq. Al-haq ahwa yuttaba. Wal-haq harus disampaikan walau kana murran, walaupun pahit. Jangan sampai agama ini menjadi rusak. Tetapi nanti kalau mereka berpecah, bukan salah orang yang mendakwahkan kebenaran. Sebagaimana mereka para sahabat
para tabi'in dan tabi'in ketika menyampaikan kebenaran, terjadi perpecahan. Bahkan lebih mengerikan, sampai Ali bin Abi Thalib menyatakan dengan dalil, dengan hujjah dari ayat dan hadis, wallahi la uqatilannahum, sungguh aku akan perangi mereka hatta la yabqa 10, hingga tidak tersisa 10 orang pun. Siapa yang dimaksud? Khawarij. Karena beliau Amirul Mukminin, karena beliau khalifah, maka beliau berhak dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, perangilah mereka yang bughat sampai kembali pada perintah Allah Ta'ala. Perpecahan yang seperti apa yang lebih besar dari perpecahan ini? Apa ada yang lebih besar dari perpecahan dalam bentuk peperangan, pertumpahan darah? Nah, ini sudah puncaknya perpecahan. Tapi apakah disalahkan Ali bin Abi Thalib? Atau disalahkan mereka Khawarij yang keluar dari ajaran sunnah, yang keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar dan menghalalkan darah kaum muslimin dan merasa mereka boleh untuk menumbangkan penguasa yang zalim dengan tangan-tangan mereka, dengan pedang-pedang mereka. Ini ajaran baru, ajaran yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ibn Abbas sampai pada mereka dan menanyakan pada mereka, apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu Nabi? Dijawab tidak ada. Memang tidak ada. Taib kata Ibn Abbas, jitu min indi ashabi Rasulillah, aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tahu kapan turunnya ayat, apa sebab turunnya ayat, dan apa kata Nabi tentang ayat tersebut. Ini diajarkan prinsip dan manhaj salaf oleh Ibn Abbas. Kami datang dari sisi para sahabat, yang kami semua tahu kapan ayat itu turun dan apa sebab turunnya, asbab nuzulnya, dan kami tahu apa kata Rasulullah SAW tentang ayat tersebut. Sehingga para sahabat a'lam, lebih tahu tentang tafsir ayat tersebut. Maka kemudian dibantah syubhat-syubhat mereka satu persatu. Kama ruwiya fi dzalik, sebagaimana diriwayatkan dalam masalah itu. Maka sebagian mereka kembali ke jalan salaf, ke jalan para sahabat, mendengarkan nasihat Ibn Abbas, dan sebagian yang lain pergi ke daerah Harura dan membuat konsolidasi di sana sampai membentuk kembali kelompok-kelompok seperti itu. Ikhwan ibn a'azzallahu kaum muslimin yang saya hormati. Berarti kalau perpecahan diakibatkan dakwatus sunnah, diakibatkan karena ada seorang yang mau menerima tauhid, ada yang enggak menerima tauhid. Ada menerima sunnah, ada yang tidak mau menerima sunnah, lebih memilih hawa nafsunya, terjadi perpecahan, maka yang disalahkan adalah mereka yang tidak mau tunduk pada sunnah, tidak mau tunduk kepada ajaran tauhid, enggak mau tunduk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Mereka disalahkan. Bahkan tahdzir itu sendiri merupakan upaya persatuan. Tahdzir adalah upaya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Masa Ustaz, bukankah dengan tahdzir itu pecah belah? Kata siapa? Ya kata si fulan. Ya mereka hizbiyin. Hizbiyin itu berpikir partainya supaya jadi besar. Itu hizbiyun. Golongannya supaya jadi banyak. Itu dipikirkan oleh mereka. Supaya suaranya mayoritas. Supaya menang pemilu besok. Sehingga kalau tahdir-tahdiran pecah. Rusak. Udah lagi dikumpul-kumpulkan, hancur lagi, berantakan dengan tahdir-tahdiran tadi. Karena pikiran mereka tentang persatuan adalah pikiran politikus, pikiran hizbiyah, yakni bersatu di atas kelompok hizbiyahnya. Apapun, saya nggak sebut bukan karena saya takut, karena semua hizbiyah dalam bentuk apapun terkena di dalamnya. Apakah Ikhwaniyin, apakah Jamus, apakah IJ atau CI, sama saja. Semua berpikiran sama, bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau dalam keadaan mereka berpikir bersatu itu adalah bersatu di atas Quran wa Sunnah, bersatu di atas jalan salaf, maka peringatan dari tahdzir, hati-hati. Jangan sampai kalian mengikuti jalan Jahmiyah, jalannya Khawarij, jalannya Mu'tazilah, hati-hati. Kembali, mereka itu Khawarij, kembali, mereka itu Mu'tazilah. Kalian harus tinggalkan pemikiran seperti itu. Apa ini namanya? Berupaya untuk menyatukan kembali di atas Quran wa Sunnah. Berupaya mengembalikan kembali ukhuwah yang pernah
ajma'in. Kita berharap Allah kemudian memberikan kepada kita apa yang sudah mulai berkurang. Walaupun belum hilang insyaallah. Mulai berkurang. Mulai terjadi. Ada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha untuk kalian 3 perkara. Di antaranya, an taqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Khairan azakumullah muslimin sarmati. Ayat dengan hadis selalu mendukung, tidak ada pertentangan di dalamnya. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Sehingga pasti cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan tadi di awalnya, nikmat yang besar di dunia, wadhkuru yang harus kita terus ingat adalah nikmat ukhuwah. Yang Allah katakan, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Apa makna ulfah dalam ayat ini? Fa'alafa baina qulubikum. Ikhwan dan a'azakumullah, ulfah mana istima' ma'ti'amin wa mahabbah. Yang namanya ulfah, ta'liful qulub, bersatunya hati-hati, adalah dengan berkumpulnya mereka, bersatunya mereka, dan saling cinta mencintai. Ada mahabbah. Itu yang dikatakan ta'lif. Bersama, tapi tidak ada mahabbah. Itu bukan ukhuwah. Seperti Yahud, yang Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an, kamu lihat mereka seakan-akan bersatu, wa qulubuhum syatta, dan hati-hati mereka tentang berenang, bertikai, berselisih hati-hati mereka, badan-badan mereka bersatu. Itu bukan persatuan, persatuan semu. Sehingga kalau mereka dikumpulkan dalam satu hizib dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang berbeda, maka ini namanya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jangan dikira kalau mereka tidak menyimpan sesuatu di hati-hati mereka. Khawarij memiliki rencana, nanti kalau sudah kita berhasil memegang tampuk kekuasaan, kita akan geser si fulan kelompok-kelompok yang lain. Yang kelompok lainnya sama. Syiah Rafidhah juga berpikir seperti itu. Nanti kalau kita sudah menang, sekarang kita bersatu saja. Kalau sudah bisa menang, memegang tampuk kekuasaan, itu kita habisi mereka semua. Sehingga negara berdiri di atas dasar Syiah. Semua kelompok akan begitu. Maka itu bukan persatuan, menunda perpecahan. Nanti aja, kalau sudah menang baru kita pecah. Sekarang jangan berpecah. Nanti kalau sudah menang baru kita pecah. Dan terjadi di tempat-tempat yang sangat banyak, bukan hanya 1 tempat, 2 tempat. Terjadi di Afghanistan dan terjadi di tempat-tempat lain sama. Setelah merasa menang, mulai berperang sendiri sesama kelompok-kelompok tadi. Karena ketika mereka rangkul semuanya, ada kelompok Ismailiyah yang sesatnya sudah kufur. Ada Syiah Rafidhah, ada bahkan mereka-mereka yang urusannya adalah dunia. Dan kurang ajarnya, wartawan-wartawan itu mewawancari mereka, tidak mencari yang lain. Sehingga bagaimana kalau sudah menang nanti, kamu sudah mendapatkan kemenangan. Kalau kami sudah menang, kami akan mendirikan diskotik-diskotik, kata mereka. Judulnya Mujahidin. Bayangkan, Mujahidin cap apa yang seperti ini. Gabung lagi dengan Sufi Kuburiyin. Gabung lagi dengan, dan mereka berupaya untuk mengajak Ahlus Sunnah untuk diam. Jangan mencaci mereka, jangan menyalahkan mereka. Tidak boleh menyalahkan orang-orang yang berbuat kesyirikan di hadapan mata. Mungkinkah seorang mukmin melihat kesyirikan terus diam? Tidak mungkin bisa. Justru Ahlus Sunnah ini diserang rame-rame oleh mereka. Awalnya selesai. Apa yang terjadi? Di akhirnya mereka sendiri berperang.
Dan itu khairullahi a'azakumullah siru fil ardh fanzuru. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah, kata Allah, kaifa kana aqibah, bagaimana akibatnya mereka, orang-orang yang zalim. Akibatnya lihat. Dan itu contoh-contoh sunnatullah fil kaun. Sunnatullah di alam ini Allah takdirkan sudah sekian kali, tapi enggak kapok-kapok. Berpikir lagi seperti itu lagi. Sudahlah, kita jangan ribut terus. Kita bersatu tak bisa dikalahkan, kata mereka. Dulu masa-masa sekarang. Kita bersatu tak bisa dikalahkan. Masya Allah. Bersatu dengan haula, ahlul bid'ah wa ahlul dhalal, pasti kalah. Kalau bersatu dengan mereka, pasti kalah. Karena yang menarik kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman, bukan kesyirikan. As-sunnah, bukan kebid'ahan. Itu yang akan membawa kemenangan. Allah menjanjikan kepada mereka, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku, kata Allah, untuk menolong memenangkan orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah katakan, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah akan menolong kalian, kata Allah. Sehingga yang justru membela kesesatan atau merangkul kesesatan berarti tidak menolong agama Allah, maka yang demikian mesti akan kalah pada akhirnya. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang hormat. Berarti apa yang namanya ulfah? Yang kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Al-ijtima', al-ilti'am wal mahabbah. Menyatu, berkumpul dan saling cinta mencintai. Demikian pula dikatakan makna ulfah mailanul qulub ilal ma'ruf, cenderungnya hati kepada yang lain, satu sama lain saling memiliki kecenderungan. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Ibnu Hibban ketika beliau menerangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ruh, tentang arwah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara yang solid, tentara yang menyatu. Demikian yang namanya arwah. Ma ta'arafa minha iktalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apa yang saling kenal mengenal, saling tahu sama, maka mereka akan akur. Iktalaf, pakai kalimat ulfah tadi, terjadilah ulfah. Wa ma tanakara, dan kalau ternyata saling mengingkari, saling berbeda, maka akan terjadi ikhtalafa, akan terjadi pertentangan. Hadis dari Rasulullah SAW, dari Aisyah dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Muslim, yang juga dari lafaz dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ibnu Hibban radhiyallahu taala rahimahullah? Sebab ikhtilafin nas wa iftiraqihim, sebab bersatunya manusia dan berpecahnya manusia. Ba'da qada'illah, setelah qada takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah huwa ta'aruf ar-ruhain, saling kenal mengenali dua ruh, atau tanakurihima, atau saling mengingkari. Kalau saling mengenali, maka mereka akur. Kalau saling berbeda, maka mereka bercerai mereka. Sebagaimana tentara, kalau perang dari dulu, bukan hanya hari ini, mesti ada satu tanda-tanda untuk mengenali. Mesti ada tanda-tanda untuk mengenali. Sebab ketika perang berkecamuk, apalagi dulu, perangnya langsung bercampur baur seperti itu. Bagaimana tahu ini musuh atau kawan atau lawan? Ketika sudah berbaur, dia mau memukul ini muslim apa kafir? Atau ini musuh atau kawan? Mesti ada ciri-cirinya. Ketika ada ciri-cirinya orang kafir dengan ikat merah, maka setiap punya ikat merah sikat, habis. Jelas, kan begitu. Demikian pula mereka melihat, wah ini bajunya putih-putih, ini muslim, sikat, acang, habis. Tahu. Kalau sama, akur. Kalau berbeda, serang. Ini yang terjadi. Al-arwah, roh-roh juga sama. Walaupun itu di dalam hati,
masalah akidah, masalah iman, masalah taqwallah. Ketika melihat yang lain dalam keadaan tidak seperti itu atau bahkan sangat lemahnya, akan enggan untuk bersama. Otomatis. Kenapa? Enggak lah. Ngobrolnya enggak nyambung katanya. Ngobrolnya enggak nyambung. Ini bicara tentang agama, ini bicara tentang dunia. Ini bicara tentang masalah kemenangan Islam, ini berbicara tentang masalah keuntungan kemarin. Setelah capek imbanginya. Otomatis. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW demikian. Yang sudah fitrahnya, yang namanya ruh akan akur kalau cocok. Dan akan berpecah, menjauh kalau berbeda. Wala fa'idha ta'arafa ar-ruhani wujidatil ulfah. Kalau dua ruh saling mengenali, saling mengetahui, maka terjadilah ulfah. Persatuan di antara keduanya. Saling mencintai, saling menyukai. Tetapi kalau idza tanakara ar-ruhani wujidatil furqah. Kalau pada keduanya ada perbedaan, ada pengingkaran, maka terjadilah padanya furqah, perpecahan. Fi jismayhima, pada jisimnya. Kata Ibnu Hibban, walaupun hadis tadi bilang ruh, karena ruh itu intinya. Kalau ruhnya bertikai, maka badan pun akan menjauh. Dia tidak akan mau bergabung. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, mengomentari hadis yang sama. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, yuhtamal anta an yakuna isyarah ila makna tasyakkul fil khairi wasyarr. Dan ini bisa jadi memungkinkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah at-tasyakkul, bentuk yang sama dalam khairi wasyarr, dalam kebaikan dan kejelekan. Al-salah wal fasad, kesalehan, kebaikan atau kerusakan. Wa anna al-khaira minan nasi yahinnu ila syaklihi, orang yang baik di antara manusia akan cenderung kepada orang yang baik pula. Sedangkan sebaliknya orang yang syirir, orang yang jahat, maka dia akan cenderung kepada orang yang jahat pula. Kalau di kantor manapun, bukan hanya di sini atau di mana, kalau ada rata-rata baik, maka orang-orang yang tidak baik, yang korupsi dan sebagainya, akan tidak disukai. Iya kan? Tetapi sebaliknya, kalau rata-rata korupsi, yang tidak korupsi yang akan dimusuhi. Padahal baik. Aduh, risih ada orang ini. Capek sih orang. Soalim. Kalau nggak begini, nggak bisa kita dapat keuntungan yang lebih. Berapa sih gaji kita dan seterusnya. Disalahkan orang yang baik tadi. Dan begitulah hati-hati manusia. Kalau sama, cenderung akur. Kalau berbeda, cenderung menjauh. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, wa yustafadu, dan ada faedah dari hadis itu. Yustafadu min hadzal hadis anna al-insan idza wajada min nafsihi nufratan mimman lahu fadilatun aw salah fayanbaghi an yabhath 'anil muqtadi. Faedahnya adalah dari hadis ini, kalau ternyata seseorang didapati dirinya tidak suka kepada orang yang baik, orang yang soleh, orang yang memiliki keutamaan, maka hendaklah periksa diri. Hendaklah periksa, kenapa kok saya tidak suka dengan orang baik? Harus introspeksi. Kata beliau, harus memeriksa man muqtadi, apa pendorongnya. Liyas afi izalati, kalau sudah diketahui pendorongnya adalah itu, maka pendorongnya tadi yang kamu hilangkan, kamu buang. Kenapa kok saya enggan bertemu orang soleh? Punya pikir, oh iya, saya itu setiap ketemu dinasihati terus. Rasanya malas ketemu, nasihati lagi. Kenapa? Karena dia selalu orangnya fasik, memiliki kesalahan, memiliki kekurangan-kekurangan. Oh, berarti memang saya ini harus berubah. Kenapa kok saya menjauh dari orang baik? Dan ternyata karena dibaikin, dikasih nasihat. Kan aneh. Berarti ini kesalahan. Harus perbaiki diri bahwa saya tidak seharusnya untuk marah atau membenci orang yang baik menasihati kita. Baik, jazakallah khair. Besok nasihati, jazakallah khair. Alhamdulillah, masih ada orang yang menasihati saya. Dan berupaya untuk memperbaiki dirinya. Apa yang menyebabkan mereka terus menegur, kita tinggalkan. Besok kita tegur lagi, ya kan?
Demikian kata Ibnu Jauzi rahimahullah, yustafadu min hadzal hadis, maka diambil faedah dari hadis ini, kalau ada seseorang yang benci pada orang baik, benci kepada ahlu sunnah, benci pada para ulama lagi, nggak suka ketemu ulama, harus dipertanyakan pada dirinya, ada kesalahan apa? Hingga dia tahu dan kemudian dia bersihkan, hatta yatakhallas minal wasfil madmum, hingga kemudian dia bersih dari sifat yang jelek tadi, dan kemudian selamat dia dari kebencian pada orang baik, selamat dari ketidaksukaan pada orang yang saleh. Karena demikianlah keadaannya jiwa-jiwa manusia. Kalau sama dia akan akur, kalau tidak sama dia akan menjauh. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wa ma yalbatul ikhwanu an yatafarraqu idza lam yu'allif ruhu syaklin ila syaklin. Ruhu syaklin ila syaklin. Sungguh hampir-hampir persaudaraan ini akan terjadi perpecahan. Idza lam yu'allif ruhu syakl ila syakl. Kalau tidak bergabung antara yang sejenis dengan yang sejenis. Kalau yang tidak sejenis, tunggu. Sebentar lagi akan terjadi perpecahan. Tapi sekarang bersatu, iya, kelihatannya bersatu. Tunggu aja. Kalau kita azzakallahu kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Ibnu Mujahid, beliau melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas melihat seseorang dan kemudian berkata kepadanya, "Inna hadza la yuhibbuni." Orang ini cinta kepadaku. Maka Mujahid heran. Wa ma ilmuka bihi? Bagaimana kamu tahu kalau orang ini cinta pada kamu? Karena aku cinta dia. Karena aku mencintai. Wal arwahu junudun mujannadah, dan ruh-ruh itu seperti tentara yang saling. Mama ta'arafa minha talaf, siapa yang saling kenal mengenali maka dia akan akur, dan siapa yang saling mengingkari maka dia akan berselisih. Jadi beliau ukur dengan dirinya, karena saya cinta kepada dia, saya yakin dia juga cinta pada saya. Karena biasanya orang yang saling cinta mencintai adalah yang sama. Kalau dia berbeda, saya nggak akan suka. Sama kali saya lihat bagaimana solehnya dia, bagaimana baiknya dia, maka saya cinta pada dia, maka saya yakin dia pun cinta pada saya. Alhamdulillah, dilihat dari mana? Dari hadis tadi, al-arwah junudun mujannadah. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, la yattafiq ithnani fi 'ishratin illa wa fi ahadihima wasfun min al-akhar. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, tidaklah dua orang sepakat akur kecuali salah satunya memiliki sifat yang ada pada yang lainnya. Artinya sama sifatnya. Ini memiliki sifat dengan yang itu sama, maka dia bisa akur. Ka'ajnasit tayri, seperti jenis-jenis burung. Wa la yattafiqu naw'ani min at-tayri fi at-tayran illa bainahuma munasabah. Seperti burung-burung, tidaklah bersama mereka berterbang kecuali pada keduanya ada kesamaan. Kemudian Malik bin Dinar melihat suatu hari ada hamamah, burung dara, kemudian bersama dengan burung gagak, terbang berdua, sana berdua. Ada keanehan kan? Padahal sudah mengatakan tidak mungkin burung terbang kecuali dengan yang sejenisnya. Ternyata dia melihat dua burung yang berbeda, burung hamamah dengan burung ghurab, burung gagak dan burung dara bersama-sama. Faqala muta'ajjiban, maka beliau berkata dengan heran, wa laysa min syaklin wahid. Ini bukan dari jenis yang sama, kenapa dia bersama? Maka ketika dia terbang, ternyata kedua-duanya pincang terbangnya, miring-miring, memiliki kesamaan. Qala, berkata beliau, minha huna ittafaqa. Oh, dari sini mereka akur, memiliki kesamaan, sama-sama pincangnya. Demikian keadaan manusia. Subhanallah, saya lihat ada kumpulan orang di desa saya yang selalu tempatnya sama, dan kebetulan dilewati saya kalau mau ngajar. Mereka di situ lagi. Berapa hari kemudian saya tahu bahwa mereka semuanya bisu, dan mereka ngobrol akrab sampai ketawa-ketawa dalam keadaan tidak ada suara. Itu sampai perjanjian mereka kumpul di tempat itu. Dan demikianlah keadaan ruh, al-arwah junudun mujannadah. Berkata Imam
Al-Mawardi rahimahullah, "Idza kana at-tajanus wa at-tashakul min qawa'id al-ukhuwah wa asbab al-mawaddah." Kalau kesamaan jenis, kesamaan bentuk, kesamaan sifat adalah kaidah terjadinya ukhuwah dan persaudaraan dan merupakan sebab terjadinya saling cinta mencintai, kana mawhurul aqli wa dhuhurul fadli yaqtadi min hali sahibihi qillatu ikhwanih. Maka niscaya orang yang akalnya cerdas dan keutamaannya tinggi, agamanya bagus, niscaya akan memiliki teman yang sedikit. Kenapa demikian kata Al-Mawardi? Sebab kenyataannya di tengah-tengah manusia ini Allah katakan aktsaruhum fasiqun wa aktsaruhum la ya'lamun wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak berakal, kebanyakan mereka tidak mengetahui, kebanyakan mereka lil haqqi karihun wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka tidak suka dengan kebenaran. Maka konsekuensinya siapa yang dalam keadaan akalnya cerdas, keutamaannya tinggi, agamanya bagus, niscaya dia memiliki teman sedikit. Dan itulah yang dikatakan ghuraba, fatuba lil ghuraba. Semoga berbahagia, semoga mendapatkan tuba dalam jannah mereka-mereka para al-ghuraba. Berkata juga rahimahullah, masih Malik bin Dinar, "Ya Mughirah, unzur kulla akhin lak wa sahibin lak wa sadiqin lak, la tastafidu fi dinika minhu khaira, fanbud anka suhbatahu." Kata beliau, wahai Mughirah, lihatlah. Ini kepada khatannya. Lihatlah semua saudaramu, temanmu, atau kawanmu yang engkau tidak mendapatkan faedah agama dari dia, atau tidak mendapatkan faedah kebaikan dari dia, fanbudh anka suhbatahu, maka tidak perlu tinggalkan suhbatahu. Ini enggak perlu berkawan dengan orang-orang seperti itu. Fa innama dzalika laka aduwwun ya Mughirah, karena mereka itu sungguhnya bagimu musuh wahai Mughirah. Kenapa dikatakan musuh? Perhatikan kalimat beliau. Sama, diambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang seperti tadi. Dan diambil dari kalimat arwah junudun mujannadah. Kalau engkau dalam keadaan bersama berkawan dengan orang yang tidak memberikan faedah agama padamu dan tidak memberikan kebaikan padamu dalam artian kebaikan akhlak dan sebagainya, hati-hati. Sesungguhnya itu adalah musuh. Sebab kamu akan berupaya untuk mencocoki dia. Dan biasanya orang sakit yang menular, bukan orang sehat yang menulari sehatnya. Kalau ada orang sakit dengan orang sehat, biasanya yang menular, wah dia ketularan sehat karena jalan sama orang sehat, begitu. Sungguh yang nggak pernah terjadi. Yang sering terjadi yang sehat jadi ketularan sakit. Dan demikian pula dalam pergaulan tadi. Kalau bergaul dengan fusaq, dengan orang-orang fasik yang rendah agamanya, niscaya seringkalinya kamu terbawa dengan mereka. Dan ini lepas dari masalah penyampaian hak. Kalau penyampaian hak, sampaikan pada mereka. Maksudnya bergaul dalam artian dijadikan sebagai suhbah, sebagai kawan yang kamu saling mencintai dan seterusnya. Tapi kalau kau menyampaikan, apa kata para ulama? Ilqi kalimatan wamshi. Sampaikan hujahmu, sampaikan kalimat hujah. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Kalau tidak, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Berkata lagi beliau rahimahullah, qala ya Mughirah, an-nasu ashkalun. Wahai Mughirah, masih kelanjutan ucapan beliau Malik bin Dinar, sesungguhnya manusia itu ashkalun, memiliki berbagai macam jenis-jenis. Sebagaimana burung-burung memiliki jenis-jenis. Al-hamamu ma'al hamam, wal ghurabu ma'al ghurab, was sa'u ma'as sa'u, wa kullun ma'a syaklih. Semua itu bersama jenisnya. Al-hamam, al-hamam, burung dara bersama burung dara, burung gagak bersama burung gagak, was-sa'u bersama sa'u, burung yang warnanya hitam putih. Wallahu ta'ala alam, disebutkan demikian dalam footnote-nya. Wa kullun ma'a syakli, dan masing-masingnya dengan syakli, dengan jenisnya. Maka anta ya Mughirah, hendaklah tidak berkawan kecuali dengan yang sejenismu.
Jangan berkawan dengan mereka-mereka yang fusaq, orang fasik, apalagi ahlul bid'ah wal dhalalah, apalagi mereka-mereka orang-orang yang sesat menyimpang. Berkata pula penyair, wa bis sama'i tuyurun ismuha al-buq'u inna tuyura 'ala ashkaliha taq'u. Sesungguhnya di langit ada burung-burung yang dipanggil dengan nama al-buq'u. Disebutkan al-buq'u di sini adalah jam'u baqa'a. Inna tuyura 'ala ashkaliha taq'u. Dan yang namanya burung-burung itu akan hinggap sejenis atau bersama dengan yang sejenisnya. Dan hinggap bersama dengan yang sejenisnya. Muslim yang saya hormati, ucapan-ucapan para ulama dari hadis al-arwah jununun mujannadah yang menunjukkan bahwasanya kita harus berukhuwah ala manhajin nubuwah, dan kita berupaya mengajak orang-orang yang belum berjalan di atas manhajin nubuwah, mengajak mereka untuk kembali ke jalan sunnah, ke jalan tauhid, dalam rangka berukhuwah dengan seluruh kaum muslimin. Maka kita katakan kepada kaum muslimin secara umum, kembalilah kepada sunnah, kembalilah kepada tauhid, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan kalian, tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan kalian, kembalilah kepada ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita dengan itu, karena Allah menyatukan hati-hati kita dan hati-hati manusia dengan asbab, dan di antara sebabnya ini asyakl wa tanasub wa ta'aruf, kesamaan, kecocokan. Maka harus disamakan, dan tentunya jangan memaksakan pikiranmu atau pikiran saya, tapi hendaklah kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata saya menyampaikan sesuatu yang ternyata tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, kalian berhak untuk menegur saya. Jadi kita kembali dengan gembira, dengan sadar kalau memang terbukti itu salah, kita kembali. Demikian pula kalian, wahai kaum muslimin dimanapun anda berada, kalau kita katakan bahwa apa yang kamu pegang itu keliru, bertentangan dengan hadis dan sudah disebutkan, buktikan oleh para ulama hadis itu sahih, atau bertentangan dengan ayat dan sesuai dengan tafsirnya para salaf, para ulama, maka hendaklah kalian tinggalkan apa yang kalian pegang tadi dari kebid'ahan, sehingga kita bisa bersatu, bisa bersaudara kembali, dan itu adalah harapan seluruh orang-orang yang memiliki iman. Dari syair tadi yang menunjukkan bahwa burung akan hinggap di tempat yang sama atau hinggap bersama dengan yang sejenisnya, dikatakan yukhadh min hadza, diambil faedah dari sini, annaka mata wajadta suhbah baina bakhilin wa karim atau jabanin wa syuja' atau ghaniyun wa dhaki atau muhtadin wa mubtadi' atau ahmaq wa aqil, fa'lam anna as-suhbah lam tablugh an takuna sadaqatan balighah. Diambil faedah dari ucapan-ucapan tadi semuanya, bahwa kalau ada persahabatan antara orang bakhil sama orang yang dermawan, ini kan tidak sejenis, atau penakut dengan pemberani, atau ghabi, orang yang dungu dengan orang yang cerdas, atau orang yang muhtadin, orang yang terbimbing dengan hidayah, dan seorang mubtadi', orang yang ahli bid'ah, atau ahmaq wa aqil, atau bersatunya, bersahabatnya seorang yang jenius dengan seorang yang dungu. Kalau terjadi seperti itu, fa'alam, ketahuilah bahwa sohbah yang ada pada mereka belum mencapai sedekah persaudaraan yang dimaksud. yakni belum dimaksud atau belum mencapai derajat persahabatan yang dimaksud, ta'liful qulub belum. Apa maknanya? Maknanya seperti yang dikatakan tadi oleh Al-Mawardi, atau dikatakan pula oleh yang lain rahimahumullah, bahwasanya dikatakan wa idza lam takun bil musyakalah fa inna ma hiya mahabbatun li gharadin. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, kalau ada persaudaraan dua orang yang ternyata tidak sama, tidak sejenis, seperti yang digambarkan tadi, fa'lam innama hiya mahabbatun li gharadin min agharadid dunya. Ketahuilah bahwa itu bukan persaudaraan, bukan saling cinta, tetapi itu hanya persaudaraan sekedar untuk mencari tujuan-tujuan dunia. Tazulu indan qidaiha, akan hilang persaudaraan tadi kalau sudah didapat keuntungannya. Orang pintar sama orang dungu kok bersama-sama akrab berapa hari ini? Ada apa ya? Pertanyaan. Bihi syai', kan begitu. Kalau berbeda bersama berarti bihi syai'.
Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, itu adalah persahabatan li gharadin, untuk satu tujuan keuntungan. Ternyata berapa hari berikutnya setelah berhasil dikuras habis hartanya oleh si cerdas tadi, ditinggal si dungu tadi. Oh, rencana ingin menipu. Jelas itu terbukti. Umumnya akan bergabung secara naluri, secara otomatis roh itu kepada yang sama. Kalau ternyata kepada yang berbeda, biasanya ada gharad, ada tujuan-tujuan lain. Ada apa? Ahlul bid'ah ngundang ahlu sunnah, wah ada apa ini? Iya kan? Ada apa? Kok ngundang masyayikh? Masya Allah, ahlu sunnah. Ada apa ya? Pasti ada pertanyaan. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan sudah jelas berbeda jalannya, sudah jelas mereka warna burungnya berbeda, terjadi. Ligharadin minal aghrad, tunggu saja. Kalau sudah sampai butuhnya selesai. Akan ditinggal. Tuh kan, apa kata saya? Akan berkata begitu di akhirnya. Dan itu sejak dulu, sejak pertama. Di awal pertama sejak dulu begitu. Mereka berjalan bersama-sama sampai mendapatkan apa yang dimaksud, selesai. Sehingga karena sudah sering terjadi, tertulis di dalam kitab Al-I'tisam Imam Syatibi rahimahullah, bahwasanya mereka berupaya untuk mendapatkan ya dari para ulama. Untuk masalah sima itu acara ahlul bid'ah yang mengadakan berbagai macam acara, pembacaan syair, menyanyikan segala macam syair-syair yang mereka buat, kemudian mereka mendendangkannya begini dan begitu, bahkan kadang diiringi alat musik dan sebagainya. Para ulama menyatakan haram semuanya. Maka mereka berkeliling cari fatwa, mendekati imam yang ini, imam Ahlussunnah, tidak kepada tokoh-tokoh mereka sendiri, tidak. Aneh kan? Kalian mencari fatwa kepada imam Ahlussunnah, padahal kalian ahlul bidah. Ternyata berupaya untuk mendapatkan ya dari mereka. Kami adalah orang yang berkumpul di satu tempat tertentu, dan salah seorang kami membacakan kisah Rasulullah SAW dan membacakan berbagai macam keistimewaan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah SAW, sehingga kami terharu dan kami menangis dan kemudian kami pulang. Apa hukumnya acara seperti itu? Acaranya bagus, katanya. Lihat, disebutkan dengan suara yang bagus. Gak bilang nyanyi, gak bilang nyanyi, bilangin dengan suara yang bagus. Maksudnya nyanyi, tapi kalimatnya lain, supaya dibilang ya. Kata Imam Syatibi, mereka berupaya untuk keliling mencari fatwa dari sekian para imam-imam, sampai ketika mereka dapatkan apa yang mereka mau, maka mereka menyebarkannya dengan gembira. Lihat ucapan imam Ahlussunnah begini dan begitu. Dari kisah-kisah seperti ini, apa faedah yang kita ambil? Yang pertama, bahwa ulama yang diakui adalah ulama Ahlussunnah. Sehingga Ahlul Bidah itu pengen rekomendasi dari Ahlussunnah. Setiap kelompok-kelompok sesat pertama membentuk organisasi, minta rekomendasi dari Ahlussunnah. Ini kita punya rencana ya Syekh, begini. Ya tentunya yang disampaikan bagus-bagus semua, ya bagus. Bahkan sampai acara mereka di Birmingham, London saja dapat rekomendasi dari Syekh bin Baz diantaranya. Kami punya rekomendasi. Padahal na'udzubillah mereka mengkafirkan Syekh bin Baz. Aneh. Karena mengkafirkan Syekh bin Baz, tapi minta fatwanya dari Syekh bin Baz, minta rekomendasinya. Ini ajaib. Pertama kita pertanyakan, kok bisanya orang yang seperti ini mintanya ke Syekh bin Baz? Ada apa? Ada pertanyaan besar. Ada apa? Pasti ada gharadin, ada tujuan-tujuan tertentu yang tanqadi, akan habis, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ba'da qidaiha. Tazul ba'da qidaiha, akan sirna setelah berhasil. Setelah berhasil sudah keluar, habis Syekh bin Baz. Orang begini buta dan sebagainya. Terus kembali kepada kitab kita. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, secara lengkapnya apa yang disebutkan tadi sebagiannya, wa anta idza ta'ammaltal wujuda la takad itsnain yatahabbani illa bainahuma musyakalah. Engkau kalau kau perhatikan apa yang ada, niscaya engkau tidak akan dapati dua orang sekalipun yang saling cinta mencintai
kecuali pasti antara keduanya ada kesamaan. Aw ittifaq fi fi'lin, atau kesepakatan dalam satu perbuatan. Ini beda dengan ini, tapi pada saat itu punya tujuan sama, mungkin. Dan apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya setelah tujuan yang sama selesai akan pecah lagi. Itu bukan ukhuwah yang hakikiyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, au halin au maqsad, atau ada keadaan yang sama atau ada tujuan yang sama. Fa in tabayanatil maqasid, kalau tujuannya berbeda atau sifatnya berbeda atau perbuatan-perbuatannya berbeda, wa tara'iq lam yakun hunaka illa an-nufrah, maka tidak akan terjadi di antara mereka kecuali perpecahan. Tidak akan terjadi di antara mereka kecuali saling menjauh. Wal bu'du bainal qulub, berjauhannya antara hati-hati mereka. Yakfi fi hadzal hadits as-sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cukup kata Ibnu Qayyim rahimahullah dengan hadzal hadits as-sahih dari Rasulullah sallallahu matal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kata beliau, cukup dengan hadis ini, yaitu ucapan Rasulullah SAW, permisalan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam saling menyayangi di antara mereka, dalam berbaikan di antara mereka, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, kalau salah satu dari anggota tubuhnya merasa sakit, maka tubuh-tubuh yang lainnya ikut merasakan panas dinginnya dan ikut merasakan tidak bisa tidur. Ini ukhuwah yang hakikiyah. Matal mu'minin, coba bandingkan dengan ukhuwah muaqqatah. Tidak hanya kawin kontrak, ada ukhuwah kontrak. Nah, yang sebentar saja kemudian putus lagi. Mereka ligharadin, hanya karena tujuan saja. Bahkan kalau terjadi apa-apa pada orang yang berkawan sama dia nggak peduli. Yang penting saya dapat tujuannya. Dia mau mampus. Yang penting saya mendapatkan tujuannya. Ini bukan ukhuwah sama sekali. Walaupun mereka sebut sebagai ukhuwah, itu bukan ukhuwah. Ya, nitahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kemudian baru berkata rahimahullah, idza kanatil mahabbah bil musyakalah, kalau saling cinta mencintai itu kalau kesamaan, ada kecocokan, tabayyanat, thabatat wa tamakkanat, lam yuzilha illa mani'un qawi minas sabab. Kalau persaudaraannya didasari kesamaan akidah, kesamaan prinsip, kesamaan manhaj, maka enggak akan bisa hilang illa mani'un aqwa minas sabab, kecuali kalau ada penghalang yang lebih besar daripada penyebabnya. Penyebabnya itu ada penghalang yang lebih besar, baru terjadi perpecahan. Sehingga mungkin saja antara ahli tauhid dengan ahli tauhid bersaudara, saling cinta mencintai, ahli sunnah dengan ahli sunnah saling cinta mencintai, ternyata ada sababun, ada satu sebab yang aqwa, yang lebih kuat daripada itu. Yang tadinya ahli sunnah tiba-tiba dia berbuat suatu kebid'ahan, ditegur, nurut, dinasihati terus, ya salah, maka bisa saja terjadi perpecahan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, idza lam takun bil musyakalati fa innama hiya mahabbatun li gharadin, maka kalau bersatu bukan karena kesamaan, berarti karena tujuan-tujuan minal aghrad tazulu inda qada'iha, akan hilang bersama hilangnya tujuan tadi, wa tadmahil, akan sirna persaudaraan tadi. Faman ahabbaka li amrin walla inda qada'ih, maka siapa yang cinta kepada kamu karena satu perkara, satu tujuan, maka akan hilang setelah perkara itu hilang. Cinta kepada si fulan karena kaya, karena sering ngasih, maka ketika orang kaya tadi jatuh, hilang persaudaraannya. Kenapa kamu gak bersama dia lagi? Udahlah, udah bokek dia, ngapain berkawan sama dia? Demikian pula berkawan karena kedudukan. Oh, ini orang begini kedudukannya, saya kalau dekat saya akan mendapatkan keuntungan ini. Ketika orang tadi ternyata dipecat atau diturunkan, maka sudah nggak berkawan lagi. Ngapain? Apa keuntungan saya sama dia? Dan inilah ukhuwah kaum politikus. Tidak ada kawan sejati dan tidak ada musuh sejati. Kawan dan lawannya tergantung kebutuhan politik.
Tergantung tujuannya. Maka yang kafir sekafir-kafirnya dengan yang muslim bisa bekerja sama. Sementara ini dalam rangka maslahat dakwah, bukan masalah politikmu, bukan masalah dakwah. Enggak apa ini dalam rangka, bukan. Itu urusan hawa nafsumu. Yang lihat saja. Tidak dia membela agama, bahkan dia justru melecehkan agama, selalu dikorbankan agamanya. Dalam rangka ingin bekerja sama dengan mereka, dengan orang kafir tadi, tutupi keislamannya. Baru muncul sedikit saja, kamu jangan sektarian, kata si kafir tadi. Kamu ini terlalu agamis. Ini kita memikirkan negara, maka jangan pakai urusan-urusan yang seperti itu. Jangan pakai agama. Iya, maaf. Ini ukhuwah di kalangan politikus. Dan yang lebih tepat disebut dengan hizbi. Hizbiyun. Sehingga politikus yang punya partai ataupun politikus yang tidak punya partai, semuanya sama, hizbiyun. Urusannya urusan keuntungan politik. Urusannya keuntungan politik. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau seperti itu keadaannya, wallahi umat Islam akan terus terpecah belah. Umat Islam akan terus terkotak-kotak. Mestinya dia cenderung kepada kaum muslimin, dia cenderung kepada orang kafir. Mestinya dia berkawan dengan ahlu sunnah, dia justru menggandeng tangan dengan ahlu dhalal, ahlul bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin semakin parah. Dalam keadaan dikatakan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya bahwa kalau ukhuwah itu atau man ahabbaka li amrin, siapa yang mencintaimu karena satu perkara, walla 'inda qidaiha, maka orang itu akan berpaling dari kamu kalau dia sudah selesai kebutuhannya. Fada'il mahabbah wa ba'ithuha in kana gharadan lil muhib lam yakun li mahabbatihi baqa'un. Maka da'i, faktor pendorong yang mengajak dan mendorong untuk seorang cinta pada orang lain, in kana gharadan lil muhib, kalau itu hanya tujuan pribadi orang yang mencintainya, lam yakun li mahabbati baqa'un, maka tidak akan langgeng kecintaan itu, akan sirna, enggak akan baqa, enggak akan kekal kalau karena tujuan pribadi, tujuan dunia. Berarti sebaliknya, hendaklah kita kaum muslimin bersaudara, berukhuwah di atas kitab was sunnah, di atas ajaran Rasulullah SAW, sehingga kita saling dukung-mendukung untuk mengerjakan dan menerapkan kitab was sunnah, saling dukung-mendukung, saling menasihati untuk menegakkan tauhid, saling dukung-mendukung untuk kembali kepada para ulama, saling dukung-mendukung, saling menasihati untuk kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena ini adalah perangkat persatuan yang langgeng, perangkat persatuan yang langgeng atau perangkat persatuan yang akan kekal, akan terus selama ada pada dia perangkatnya. Berarti apa perangkat-perangkat yang bisa menyatukan kaum muslimin untuk berukhuwah dan bersaudara, saling cinta mencintai? Sebutkan dalam ayat-ayat tadi. Taqwallah wa tasimu bihablillah, alaikum bisunnati, dan juga kembali kepada khulafa rasyidin. Bahkan lebih jelas lagi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani, wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan. Kalau beriman seperti apa yang kalian imani. Tapi bagaimana sebaliknya? Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling, maka mereka fi syiqaq, di dalam perpecahan. Alhamdulillah, sudah jelas ayatnya. Kalau kembali pada salaf, kalian bisa mendapatkan bimbingan hidayah. Dan Allah berikan ukhuwah mereka, saling cinta mencintai, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Tetapi kalau mereka dalam keadaan berpaling dari salaf, fa innamahum fi syiqaq, maka mereka terus dalam keadaan perpecahan-perpecahan. Masing-masing merasa apa yang dikatakan oleh pribadinya dari akalnya lebih benar. Menurut saya ini yang hak. Kata kelompok lain tidak bisa. Apa yang hak adalah apa yang kami katakan kemarin. Kata kelompok tiga juga sama, keempat dan seterusnya. Maka bagaimana akan mungkin bersatu? Masing-masing tidak akan ngalah. Saya harus ikut pendapatmu. Mereka juga begitu.
Saya harus tunduk kepada apa yang merupakan pendapat pribadimu? Tidak. Kamu manusia, saya manusia. Tapi sekarang jangan kembali pada ucapan-ucapan manusia. Kita sama-sama wahai kaum muslimin kembali kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran dan Sunnah. Wa huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan ucapan Nabi juga termasuk wahyu. Karena beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka kalau bersaudara berukhuwah di atas kitab wa sunnah, niscaya biidznillah taala akan langgeng. Akan langgeng. Adapun pernak-pernik kesalahan manusiawi mesti saja terjadi. Mesti saja terjadi. Kekeliruan, kesalahan, kesalahpahaman. Tetapi akan segera selesai dan bermaaf-maafan. Ketika seorang sahabat marah kepada sahabat yang lain, fika jahiliyah, mudah diobatinya dengan kalimat fika jahiliyah, kata Nabi. Padahal masih ada sifat jahiliyah. Langsung dia sadar dan minta maaf dan menyatakan, injak kepalaku wahai Bilal. Aku belum puas kalau engkau belum injak kepalaku, biar aku benar-benar merasa bahwa engkau lebih mulia daripada aku. Karena memanggil dengan kalimat Yabnal Aswad, wahai anak budak hitam. Menyesal, minta maaf, bahkan minta untuk diinjak kepalanya supaya merasa yakin bahwa Bilal lebih mulia dari dirinya. Kalau dan selesai sebentar. Demikian pula yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar, sebentar selesai. Tetapi kalau karena masalah pemikiran bid'ah seperti Khawarij, sejak munculnya mereka ketika membunuh Utsman bin Affan sampai hari ini tidak berubah. Bahwa memang sampai hari ini masih ada, masih banyak, bukan ada. Baik. Dan bersambungkan dengan yang dulu, bersambung. Buktinya bersambung, mereka yang sekarang memuji mereka salafnya. Jadi kalau kita mengikuti salafus saleh, mereka mengikuti salafut taleh, salaf yang jelek. Siapa salafnya mereka? Para Khawarij, para pemberontak itu. Kata Sayyid Qutb dalam bukunya Keadilan Sosial, kalau kita pandang dengan kacamata Islam, maka niscaya apa yang dilakukan oleh para pemberontak terhadap Utsman akrab ilal Islam, lebih dekat kepada Islam daripada sikap Utsman, atau lebih tepatnya sikap yang di belakang Utsman. Lihat kalimatnya, membela. Artinya apa? Artinya memang pemikirnya sama, burungnya sama, sejenis. Al-arwah junudun mujannadah. Sehingga walaupun jauh berjauhan, tetapi dalam keadaan pemikirannya sama, hatinya akur, sehingga saling memuji. Demikian pula ketika Ahlus Sunnah berbicara, mesti akan menyatakan qala salafus saleh, berkata Imam, berkata Utsman bin Affan, berkata para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kenapa kok mereka? Karena hatinya sama, hatinya akur, cinta dengan mereka, dan dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah beritakan tentang mereka. Adapun kelompok-kelompok bid'ah tadi, apakah Khawarij ataupun Syiah Rafidhah, sama mencerca. Khawarij mencerca Utsman bin Affan, sedangkan Syiah Rafidhah mencerca para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan sekian banyak para sahabat. Mu'tazilah juga mencerca sahabat, karena memang ruhnya berjauhan. Mereka berkata bahwa dulu itu memang aslam, katanya. Para aslamiun ini, para rasionalis, memang cara-cara para sahabat dulu aslam, lebih selamat. Tetapi kita, cara-cara kita a'lam, lebih mengerti, lebih alim. Ini kan kurang ajar. Berarti para sahabat itu hanya ya, itu memang selamat, tapi kurang cerdas. Kalau kita lebih cerdas, katanya aslam wa a'lam, lebih selamat dan lebih cerdas. Ini juga sama semuanya cercaan bagi seluruhnya. Berarti banyak mana yang cerca oleh Mu'tazilah dengan yang cerca oleh Khawarij dan Syiah. Kalau Syiah masih mengecualikan, kecuali Ali bin Abi Thalib, Hasan, Al-Husain, Al-Miqdad, Ammar bin Yasir, masih dikecualikan. Tapi kalau mereka semuanya dikatakan mereka selamat, tapi kita lebih cerdas. Maknanya para sahabat kurang cerdas, kan begitu. Dan demikian pula kaum sufi mencerca bukan hanya para sahabat, para anbiya dicerca oleh mereka.
karena tidak sehati, tidak sama, tidak ada tasyakul wa tanasub. Kata mereka bahwasanya apa yang dikatakan oleh Fir'aun lebih dekat kepada kebenaran daripada apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam. Kata si wahdatul wujud, kata aliran-aliran hululiyah atau wahdatul wujud yang menyatakan Allah menyatu dengan seluruh alam, seluruh apa yang ada, yang mereka bersahadatnya dengan kalimat la ilallah, tidak ada kecuali Allah, nggak ada semua ini kecuali Allah, maka memandang kemanapun itu Allah. Maka bisa jadi ucapan Fir'aun itu lebih dekat kepada kebenaran, kata mereka, karena Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Memang Allah menyatu dengan Fir'aun, Allah menyatu dengan Musa, Allah menyatu dengan seluruh makhluk yang ada, Allah menyatu dengan alam semesta, kata mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hampir satu kitab dalam Majmu' Fatawanya, kalau nggak salah juz kedua, tapi seluruhnya membahas itu. Sampai-sampai Syekhul Islam menyatakan mereka akfar minal Yahudi wan Nasara. Wahdatul wujud, hululiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi menyatakan Uzair sebagai Tuhan, Nasrani menyatakan Isa sebagai Tuhan, sedangkan mereka menyatakan semuanya Tuhan. Menyatakan semuanya Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Seperti ucapan Ibnu Arabi. Jangan pakai alif lam. Kalau Ibnu Arabi, ulama ahli sunnah yang nulis kitab Al-Wasim Al-Qasim. Adapun Ibnu Arabi itu yang sesat dal, bahkan dikafirkan oleh para ulama, yang menyatakan dalam syairnya, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gereja-gerejanya. Ucapan-ucapan orang gila, ya. Ucapan orang yang majnun, menyatakan semua Tuhan. Karena kesesatan yang seperti itu mencerca para nabi. Nabi Musa dikatakan, Nabi Musa kenapa menentang Fir'aun? Kalau memang ucapan Fir'aun itu benar. Karena Musa itu tingkatnya syariat, sedangkan Fir'aun sudah hakikat, katanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Hadits wala haraj. Silakan sebutkan wala haraj. Semua kelompok sesat mesti dia tidak akan suka, tidak akan cinta kepada ahlus saleh, ahlus sunnah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in al-jannah. Mesti ada, walaupun tidak sorohah, walaupun tidak terang-terangan. Mesti ada kalimat-kalimat mereka yang mencemooh, melecehkan para sahabat. Ya, saya bukan mencecah sahabat ya, tapi mereka itu gimana ya? Asal iya toh. Coba kalau kita waktu itu ada di sana, kita akan tanya, apa namanya ini? Kurang aja, mencerca para sahabat dengan tersirat dan tersurat. Berarti memang kalau dia ahlus sunnah, berada di atas hak, di atas Quran wa sunnah, mesti akan cinta kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, dan begitu seterusnya. Qala wala yaqif al-amr inda hadha, dan urusannya tidak berhenti sampai di sini. Bal innal ulfa qa'idatun dhahabiyyah istakhdamaha as-salaf likashfi ahli al-bid'ah. Bahkan tidak sampai di sini berhenti, tetapi ulfah itu merupakan kaidah dhahabiyyah, kaidah emas yang dipakai oleh para salaf untuk menyingkap keadaan ahlul bid'ah. Dilihat ulfahnya. Faida khafiya ala ahadihim amru rajulin nadhara fi julasaihi. Kalau tersamar keadaan salah seorang, maka mereka akan melihat siapa teman-teman duduknya. Fa in kanu ahlus sunnah fa huwa ala manhajihim. Berarti dia adalah manhajnya, di atas manhaj mereka. Wa in kanu ghaira dzalik, kalau ternyata bukan ahlus sunnah, maka orang ini berarti manhajnya seperti mereka, seperti julasaihi. Ini kaidah dhahabiyah, kaidah emas yang dipakai oleh para ulama ahli sunnah. Imam Ahmad rahimahullah diantaranya, beliau menyatakan, man khafiya alaina halahu lam takhfa alaina ulfatahu. Siapa yang tersamar keadaannya bagi kami, maka enggak akan samar bagi kami siapa ulfahnya. Siapa yang tersamar keadaannya, ini orang bagaimana manhajnya? Tersamar. Tetapi tidak akan tersamar ulfatahu, nggak akan tersamar ulfahnya. Jadi siapa yang akrab dengannya, yang cocok dengannya, yang menjadi sahabat yang dicintainya siapa? Kalau ternyata ahlus sunnah, berarti ahlus sunnah.
Kalau ternyata dia lebih cinta kepada ahlul bid'ah, maka dia ahlul bid'ah. Wa qala Al-Auza'i juga berkata, "Man satara 'anna bid'atahu, lam takhfa 'alaina ulfatahu." Kata Imam Al-Auza'i, siapa yang tersamar atas kami kebid'ahannya, niscaya tidak akan tersamar atas kami ulfahnya. Siapa orang yang yata'alaf, akurnya sama siapa? Qala wa qala Mu'adz bin Mu'adz, berkata Mu'adz bin Mu'adz rahimahullah, ar-rajul in katama ra'yahu lam yakhfa dak fi ibnihi wala sadiqihi wala jalisihi. Kata Mu'adz bin Mu'adz, seseorang walaupun dia menyembunyikan pendapatnya, dia menyembunyikan pemikiran sesatnya, maka enggak akan tersamar atas kami pada anaknya, pada sahabatnya, pada teman-teman duduknya. Akan terlihat bagaimana keadaan orang tersebut. Ikhwanina a'azakumullah, wal maksud, tentunya yang dimaksud adalah mahabbah tatad'i musyakalah wa munasabah. Bahwa saling cinta mencintai itu butuh kesamaan, butuh satu perkara yang merupakan faktor pendorong mereka saling cinta mencintai. Nah, ada perkara yang kedua dalam masalah ini. Silakan sebentar, barakallahu fikum. Ini pengajian yang terpanjang yang saya alami. La bas insyaallah. Masalah ukhuwah tadi perangkatnya sudah sebutkan semua. Ada satu yang belum disebutkan, yaitu apa yang dikatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum." Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Atau ayat lainnya Allah katakan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Kalau sebelum datang bayyinat terjadi kesalahpahaman, ya, mungkin wajar dimaklumi, ya. Baik, kalau sudah didudukkan, boleh datangkan bayyinat. Ini bukan, ini ayatnya, ini hadisnya. Jadi kamu yang salah, kami yang benar. Tetapi tetap berselisih, maka saat itu berarti dia menyerupai atau mirip seperti mereka terdahulu yang memecah belah agama-agama mereka sendiri. Ulaika lahum 'adzabun alim, dan bagi mereka terancam dengan ancaman yang pedih. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah." Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka bersyiah, beraliran-aliran, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala melepaskan Rasulullah SAW dari mereka. Innama amruhum ila Allah, sesungguhnya urusannya kembali kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, dikembalikan oleh Allah nanti yaumul qiyamah, dan kemudian Allah kabarkan pada mereka apa yang mereka telah lakukan. Dan juga sama ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka. Tentunya semua perkara yang memecah belah agama mereka yang dimaksud adalah dengan mengada-adakan perkara-perkara baru. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa mengutus Rasulullah SAW di akhir masanya satu, dan menurunkan Al-Quran yang satu pula, sehingga tidak sepantasnya kita berpecah belah. Terjadi perpecahan ketika mereka mengada-adakan pemikiran baru,
ajaran baru, pendapat-pendapat baru, atau ide-ide baru dalam tanda petik. Akhirnya mereka berpecah belah, menyengaja terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka dengan mereka mengada-adakan berbagai macam perkara baru tersebut. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Wa man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Siapa yang menginginkan buhbuhatal jannah maka atasnya untuk berjamaah. Ayat-ayat Allah melarang perpecahan-perpecahan dan kemudian Nabi menyatakan alaikum bil jamaah, atas kalian untuk bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan karena syaitan bersama yang sendirian dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya jannah yang paling indahnya khiyaruha maka hendaklah dia tetap bersama jamaah. Dan dikatakan pula oleh Rasulullah SAW masih dalam musnad Imam Ahmad dan juga dinukil oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adab. Kebersamaan itu rahmat dan perpecahan itu ada. Perpecahan ada ketika seorang yang tadinya bersahabat mendapatkan nikmat ukhuwah, ketika salah seorang mereka berbuat dosa, itu sudah mengundang perpecahan. Akan terjadi keributan. Apalagi kalau kebid'ahan akan lebih fatal akibatnya. Kemaksiatan saja akan bisa memecahkan dua orang. Kalau terjadi dua orang bersahabat kemudian berpecah, maka itu lidzanbin, dosa ahaduhuma, dosa salah satu dari keduanya. Apalagi kalau ternyata bukan hanya dosa, tetapi kebid'ahan, kesesatan, maka wa'adab dengan perpecahan. Allah cabut persaudaraan, Allah ganti dengan perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adab. Kebersamaan itu rahmat dan perpecahan itu adab. Kalau bisa bersama-sama, ngapain memisahkan diri? Ini penting. Berarti masalahnya sekarang masalah jumlah. Karena kalimatnya syaitan ma'al wahid. Wa huwa minal itsnain ab'ad. Jumlah satu dengan dua lebih jauh mana? Lebih jauh yang dua. Apalagi lebih banyak, lebih jauh lagi, apalagi lebih banyak lagi. Sehingga enggak perlu kalau bisa bersama, ngapain bikin dua? Mudah-mudahan dipahami saya maksud. Artinya kalau sudah ada markas dakwah di satu tempat satu cukup, ngapain bikin dua? Ngapain bikin tiga? Yang terjadilah perpecahan di kalangan mereka, baru perasaan saja. Ada apa sih? Nah, mulai. Sehingga tidur saja, ketika mereka dalam safar, Rasulullah melihat mereka satu sembunyi di bawah pohon sana, satu di bukit sini, satu di sana. Rasulullah SAW melarang mereka. Ini tafarruq, kata Nabi. Kenapa kalian tafarruq? Maka ketika dilarang oleh Rasulullah SAW, maka mereka setelah itu bersama-sama di satu tempat berdekatan semua. Masalah tempat, masalah yang sifatnya teknis saja. Kalau dia bisa bersama, ngapain harus berpecah jadi dua? Kalau bisa satu, kenapa harus jadi sekian? Kalau tidak bisa, dimaklumi, tidak terjangkau dengan tangan kita, ya sudah, mereka bikin lagi di sana satu kajian lain, silakan. Ini juga termasuk yang dibahas oleh Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan jamaah dengan makna sebuah negara dengan penguasanya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang masih juga dalam Musnad Imam Ahmad tetapi dikeluarkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga oleh Ibnu Asim dalam kitab Sunnah. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja min at-ta'ati wa farqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan dan memecah belah jamaah, mata mitatan jahiliyah. Maka ini sangat berkait dengan pembahasan kita. Kenapa sangat berkait? Karena dikatakan oleh Nabi, siapa yang farqal jamaah,
Matamithatan jahiliyah, siapa yang memecah belah jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Matamithatan jahiliyah, mati-mati jahiliyah. Berarti kebersamaan di bawah seorang penguasa muslim ini suatu kesatuan, persaudaraan. Berpecah, memisahkan diri dari mereka merupakan perpecahan. Dan siapa yang memisahkan diri dari penguasanya, maka matamithatan jahiliyah. Sudah sejak dulu cara-cara mereka itu adalah memecah belah. Cara-cara musuh-musuh Islam selalu memecah belah, membikin menjadi duailiyat. Ketika di zaman Bani Umayyah, mereka bersatu dalam satu penguasa. Di zaman Abbasiyah demikian. Sampai di akhir-akhir Abbasiyah mulai berhasil dipecah belah oleh berbagai macam ahlul bid'ah dan orang-orang kafir yang masuk ke dalamnya, sampai terjadilah perpecahan-perpecahan. Sehingga naudzubillah menjadi duailiyat, negara-negara kecil. Datang pasukan-pasukan kafir membantai mereka. Dipersilahkan oleh penguasanya yang waktu itu adalah Syiah Rafidhah. Dipersilahkan untuk masuk, untuk membantai kaum muslimin. Yang penting jangan membantai mereka. Pikirnya ini muslimin, itu muslimin, tapi itu musuh kami. Kami kalau tidak mengalahkan mereka, negara kami nggak bisa lebih luas, harus kalah. Sehingga ketika ada orang kafir menyerang muslimin, silahkan. Yang penting jangan kami. Ini sudah terjadi di masa-masa tersebut. Sudah terjadi di masa-masa akhir-akhir khilafah Abbasiyah, dan kemudian setelah itu semakin parah, semakin parah. Maka apa yang sudah Allah berikan hari ini di negeri ini, apa yang kita dapatkan syukuri, apa yang belum kita perbaiki, dan jangan sampai kita kemudian memecah belahnya kembali menjadi lebih kecil-kecil lagi. Kata Rasulullah SAW, beliau menyatakan, man kharaja 'anil ta'ah, siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, dan memecah belah jamaah, mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya mati jahiliyah. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, thalathan la tus'al anhum, thalathun la tus'al anhum. 3 golongan yang tidak perlu ditanya mereka. Di antaranya seorang yang faraqal jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, wa asa imamahu, bermaksiat pada imamnya, penguasanya, wa mata 'asiyan, dan mati dalam keadaan bermaksiat, la tus'al anhum, enggak perlu ditanya mereka. Ikhwan fillah, azakumullah. Dikatakan pula dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khanaqa ribqatal islam min 'unuqih hatta yuraji'ahu. Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya, hatta yuraji'ahu. Ini ancaman. Hadis-hadis ancaman, kata Imam Ahmad rahimahullah, biarkan sebagai ancaman. Biarkan sebagai ancaman, biar manusia takut. Tetapi bukan berarti kemudian kita mengkafirkan orang-orang yang demikian. Tetapi ada tafsir-tafsir lain yang dibahas oleh para ulama. Nah, ada rincian-rincian lain. Tetapi ancaman biarkan sebagai apa adanya, agar manusia takut. Barang siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan keislamannya dari lehernya. Ini mengerikan. Ini menunjukkan perkara-perkara besar. Kenapa kira-kira dikatakan perkara besar? Kenapa kok dikatakan perkaranya yang sampai menyebabkan lepasnya ribqatul Islam min 'unuqih? Kalau bukan karena akibatnya yang sangat besar, tidak ringan. Kalau bertikai 2 orang saja, mungkin kerugiannya hanya sedikit, hanya 2 orang itu saja. Tetapi kalau satu kelompok memisahkan diri dari jamaah dan penguasanya, maka terjadi lebih mengerikan. Fitnah pertumpahan darah. Fitnah pertumpahan darah itu sungguh sangat mengerikan, karena darah kaum muslimin sangat mahal harganya. Rasulullah SAW berpesan di akhir khutbah beliau, disebut dengan khutbatul wada', inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ala hal ballagt Allahumma syahid. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini.
seperti sucinya Makkah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya hari Arafah. Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang melanggar kesucian Makkah? Apa yang terjadi kira-kira kalau ada orang yang mencingi Ka'bah? Kabir oleh sedih kabir, besar. Seluruh manusia akan marah. Tapi ternyata darah kaum muslimin, dima'akum haramun alaikum, suci harus dijaga atas kalian. Seperti suci dan harus dijaganya negeri ini, di bulan ini, di hari ini. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dalam keadaan Rasulullah SAW menyatakan juga dengan wasiatnya di dalam khutbah yang sama, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali seperti kafir lagi, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Kaum muslimin memenggal leher kaum muslimin. Kaum muslimin membantai dan membunuh kaum muslimin. Kaum muslimin meledakkan bom di tengah-tengah kaum muslimin. Ini peringatan bagi mereka kaum Khawarij yang mengaku mujahid. Peringatan bagi mereka para Khawarij yang mengaku-ngaku sebagai pejuang-pejuang dakwah. La wallah, tidak demi Allah. Mereka justru melanggar ucapan Rasulullah SAW, wasiat beliau di akhir khutbahnya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian menjadi kafir lagi, atau jangan kalian seperti terdahulu orang-orang kafir yang saling membunuh di kalangan mereka. Wadhkuru nikmatullah alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Yang tadinya kalian bermusuh-musuhan, berperang, saling bunuh, saling menumpahkan darah dulu zaman jahiliyah. Sekarang fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dipersatukan oleh Allah hati-hatinya dan kalian menjadi bersaudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini udhkuru, ingat ini. Apakah kita sendiri yang akan membuangnya kembali? Padahal Allah sudah katakan, ingatlah nikmat itu atas kalian. Kalau kalian berbuat yang sama seperti masa-masa jahiliyah, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, maka sesungguhnya kalian telah merusak kenikmatan yang telah Allah berikan pada kalian. Berarti kalian merusak kenikmatan ukhuwah, kenikmatan persaudaraan. Persaudaraan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada persaudaraan di atas keislaman secara umum, bentuknya seperti ini. Tapi ada persaudaraan yang lebih khusus lagi di atas orang-orang yang menjalani kitab was sunnah dan tauhid. Terus semakin berbeda, yazid wa yanqus, bertambah dan bisa berkurang, tergantung keadaan bagaimana mereka berpegang dengan tauhid was sunnah. Maka selama mereka itu di atas tauhid wa sunnah, maka itu saudara kita bersaudara dengannya dan kita berukhuwah dengannya. Dan selama mereka masih muslim, dari kelompok-kelompok yang di luar ahlu sunnah ini, selama mereka masih muslim, ada kewajiban atas mereka dari kita. Apa itu? Tidak menghalalkan darah mereka. Mereka masih muslim, tidak halal darah mereka. Kecuali penguasa yang diperintahkan oleh Allah, perangilah kaum bughat, dan itu pun bukan sampai habis, sampai hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali pada perintah Allah. Sudah kembali pada perintah Allah, tidak perempuan-perempuannya dijadikan sebagai tawanan, dan tidak harta-hartanya dirampas sebagai rampasan perang. Tidak, beda perangnya. Melawan orang kafir dengan orang-orang yang penguasa menganggap mereka pemberontak yang harus dihentikan. Adapun ikhwan fillah a'azakumullah, selama mereka masih muslim, la yahil dam imri'in muslim, enggak halal darah seorang muslim. Maka kita berikan kulladzi haqqin haqqahu, kita berikan masing-masing yang punya hak-haknya masing-masing. Kalau mereka itu masih muslimin maka tidak halal darahnya, maka kita cukup dengan pembicaraan saja, bahwa kalian tersesat, kembalilah pada sunnah. Kalian menyimpang, kalian keluar dari sunnah, kembalilah pada hadis, kembalilah pada sunnah, selesai. Cukup. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kecuali mereka-mereka yang sudah kafir, murtad, keluar dari Islam, dan dia memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka para penguasa berhak untuk menghukumnya, walaupun dengan al-qatl, hukum riddah, hukum pembunuhan, yustatab. Salatata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh.
diminta taubat 3 hari kalau mau taubat, kalau tidak maka dipenggal lehernya. Wallahu ta'ala a'lam wa taufiqul afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah wa al'afu minkum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.